Saat ini Anda menyaksikan Property Point on Location bersama saya Dina Gurning, bicara soal properti dan seluruh tantangan yang ada di tahun 2022 ini selalu menarik, dan saat ini sudah bersama dengan saya Presiden Direktur Astralen Indonesia Wibowo Muljono untuk membicarakan bagaimana ke depannya segmen dan industri properti dari perspektif Astralen Indonesia. Halo, selamat sore Pak Bowo, apa kabar? Selamat sore Dina, kabar baik, kabar sehat. Sehat Dina, ya, apa kabar? Ya? Baik, terima kasih Pak. Nah, ini kita sudah mengetahui bagaimana dan apa saja sentimen yang menyelimuti industri properti pada tahun 2022 yang akan selesai kurang dari sebulan lagi begitu Pak. Kalau dari Astralen Indonesia sendiri melihat industri properti secara general tahun ini seperti apa Pak? Kami melihat industri properti in general ya tahun ini harus selalu membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Jadi tahun ini kami berani mengatakan bahwa industri properti sudah mulai pulih lagi, dan menjadi lebih baik. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari hasil penjualan dari tahun ke tahun terus naik, gitu ya. Nah, ini tanpa disangka lagi, saya kira sangat terefek oleh kebijakan-kebijakan untuk open up kembali. Gitu. Jadi ini nggak bisa disangkali lagi lah bahwa kita sekarang sudah mulai beraktivitas, mobilitas juga sudah mulai jalan lagi gitu ya. Nah, semua hal ini sangat membantu industri properti untuk pulih kembali gitu. Juga ada beberapa insentif-insentif dari pemerintah yang saya kira sangat on point sekali, terutama adalah subsidi PPN gitu ya. Ini sangat membantu di sektor di mana banyak properti-properti yang sudah on stock gitu ya. Nah, untuk properti-properti yang masih inden atau masih belum bisa dikelarkan di jangka waktu tersebut, ini ada sedikit miss di sini ya, miss opportunity sebenarnya yang sebenarnya bisa gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir 1 tahun sangat sebentar untuk kami menyelesaikan satu rumah gitu ya. Jadi sebagai gambarannya satu project itu kita bisa melaksanakan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah, saya kira miss opportunity yang ada ini bisa digunakan pemerintah untuk lebih mendorong industri properti ke depannya gitu. Namun in general tahun 2022 ini dibanding 2021 dan 2020 itu kita sangat membaik. Itu sangat membaik, dan itu didukung oleh tadi itu mulainya kembalinya kita beraktivitas dan juga insentif-insentif dari pemerintah. Oke, baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi industri properti utamanya adalah suku bunga dari Bank Indonesia yang 4 bulan terakhir Pak Bowo kita ketahui sudah menaikkan suku bunganya sebesar 175 basis poin. Ya. Sejauh apa keputusan dari Bank Indonesia ini mempengaruhi industri properti? Mungkin dilihat bukan dari apakah penjualan akan naik atau turun ya. Saya lebih melihat ini untuk periode di mana seorang calon pembeli itu akan lebih mikir gitu ya, akan lebih cari paket-paket atau bunga-bunga yang dari bank yang menarik gitu ya. Pertimbangannya lebih panjang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau suku bunga naik gitu ya, we have gone through di Indonesia ini suku bunga yang lebih tinggi dari yang sekarang gitu loh. And fine aja waktu itu gitu ya. Jadi naik atau turunnya itu kan relatif, dan ini terhadap semua satu industri properti, bukan hanya terimpact di daerah-daerah tertentu atau developer tertentu ya. Jadi bagi saya ini suatu tantangan di mana apakah kami developer ini bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak perbankan ya untuk menyediakan solusi-solusi yang terbaik untuk customer. Ini yang Astralen coba lakukan untuk tahun ini dan juga untuk tahun depan sih rencana kita. Karena tanpa dipungkiri lagi, seperti kayak proyek saya yang di Asia, di Cakung itu 70% itu KPR. Nah,
karena 70% KPR ini kita lihat suatu peluang yang sangat baik untuk tahun depan, di mana kita dapat bekerja sama baik dengan bank untuk menyediakan solusi-solusi di mana pilihannya adalah ini semua, we can give you the best in terms of financing untuk memiliki rumah, dan saya kira ini bisa membantu dari para pembeli ini untuk membuat keputusan. Nah, kenapa membuat keputusan ini jadi suatu hal yang penting? Karena kalau kita lihat di data-data penjualan kita, kalau dulu mungkin untuk memutuskan membeli properti itu mungkin sekitar 2 minggu, 1,5 minggu gitu ya, dari pertama kali datang atau pertama kali kontak ke kami sampai closing gitu ya. Nah, di saat-saat ini durasi tersebut sudah semakin menjadi panjang gitu ya, kadang-kadang bisa sampai 1 bulan gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena memang tadi itu banyak pertimbangan, dan juga tentunya sekarang banyak nih persaingan. Para developer sudah melihat bahwa kita sudah mulai aktif lagi, kita sudah mulai jalan lagi gitu ya. Jadi banyak juga produk-produk lain. Jadi saya kira ada beberapa hal yang harus dilihat ini ya. Suku bunga itu hanya salah satunya. Bagi kami melihat ini adalah satu sebagai opportunity untuk bekerja sama lebih baik dengan partner perbankan kami. Yang kedua, PR bagi tim kami supaya kita bisa tetap maintain pipeline yang baik nih untuk penjualan tahun depan gitu. Karena tadi itu yang saya bilang, untuk closing time-nya kami semakin panjang sekarang gitu. Yang bisa disimpulkan bahwa memang masyarakat untuk membeli rumah ini pertimbangannya juga semakin panjang begitu, yang seperti sudah Pak Bowo jelaskan tadi begitu. Betul. Untuk mempertegas Pak, berarti kenaikan suku bunga ini meskipun memang kalau kita lihat di sejarah Indonesia pernah menghadapi yang jauh lebih parah lah, tapi selama 4 bulan terakhir ini naik 175 basis poin, berpengaruh nggak sih Pak? Jauh berdampak nggak terhadap penjualan? Terhadap penjualan saya kira nggak. Tidak. Penjualan kami, data yang menunjukkan bahwa penjualan kami lebih baik dari tahun lalu. Tetap ya Pak ya? Tetap lebih baik dari tahun lalu gitu. Karena ini teori saya pribadi ya, mungkin ini saya lagi cari-cari datanya juga. Tapi kalau saya lihat barangnya sendiri, it's not sesuatu yang barang yang kita lihat, ini bagus kita beli gitu ya. Tapi ini adalah suatu goods yang orang mikir memang sudah berencana untuk mau punya gitu ya, atau konsiderasinya untuk memiliki suatu properti itu lebih besar dibanding yang lain, karena tentu saja price point-nya juga di atas. Saya kira kalau orang sudah memutuskan untuk beli propertinya itu sudah lumayan matang gitu ya. Namun tadi itu yang saya bilang, consideration-nya sekarang semakin bertambah panjang dan semakin banyak informasi yang mereka bisa dapatkan, dan juga tadi itu kenaikan suku bunga ini membuat apakah kita bisa memilih yang terbaik gitu loh. Dimana kalau sebelumnya mungkin semuanya kira-kira sama nih gitu. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda gitu ya. Oke. Itu dari dalam negeri begitu, faktor dari dalam negeri, dari internal. Kalau dari luar negeri sendiri ini kan yang masih belum selesai adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang seperti kita ketahui berpengaruh juga secara langsung di Indonesia terhadap harga-harga komoditas. Kalau dari sektor properti sendiri sejauh apa pengaruhnya Pak? Dari sektor properti sendiri kami melihat ada sedikit gejolak. Waktu pertama-tama isu-isu ini mulai muncul ya, ada sedikit gejolak, dan memang ada sedikit kekhawatiran dari teman-teman juga ya pada saat itu. Nah, pada saat itu kita melakukan langkah-langkah untuk menstabilize dan memastikan bahwa cost yang kami sudah canangkan itu sesuai gitu ya. Nah, itu kami lakukan. Namun yang saya lihat sebenarnya, karena sebenarnya konflik ini sudah terjadi sekitar dari bulan Februari ya. Betul. Dari bulan Februari ya. Nah, 2020. Seberjalannya ini yang saya lihat impact-nya itu ternyata tidak sebesar yang kita pikirkan pada saat waktu itu bulan Maret atau April itu. Gitu, waktu Maret April itu kita pikir, wah ini harga akan naik gitu, akan menggerus profitability kita dengan ini apa yang kita bisa lakukan. Nah, ternyata setelah waktu berjalan ternyata nggak segitu besar impact-nya gitu. Ada impact-nya tapi kecil. Nah, itu pertama yang kita temui gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya harga-harga tersebut sudah
stabil atau ada beberapa yang malah sudah balik lagi gitu loh. Saat ini. Jadi kayak kemarin besi itu sempat naik. Terus stabil, terus sekarang malah ada rada turun dikit, terus tapi masih ya bisa dibilang flatline lah gitu ya. Nah ini saya kira sangat menarik ya, karena mindsetnya adalah mindset sentimen gitu ya. Begitu dengar sesuatu langsung reaktif. Semua teman-teman supply chain langsung naikin harga dulu lah supaya pasang aman dulu ya. Biar biaya operasional terjaga semuanya. Betul. Nah tapi dengan berjalannya waktu saya kira hal ini menjadi sesuatu yang menurut kami di manajemen ini sangat manageable dari sisi costingnya gitu ya. Naik tapi tidak berapa banyak dan sekarang sudah menunjukkan kestabilan ya dari sisi costingnya. Bagi kami sebenarnya yang butuh adalah stabil tersebut. Karena kalau naik turun itu yang membuat kami sedikit was-was. Ada beberapa hal yang kontraknya panjang ya dengan vendor-vendor dan supply chain kami, itu yang bisa ke impact terhadap harga properti yang nanti kita akan tawarkan konsumen. Tapi selama itu semua bisa stabil, kami bisa merencanakan lumayan jangka panjang ya sekitar 2-3 tahun, menurut kami impact-nya itu kecil sekali. Padahal kalau kita lihat kemarin kenaikan harga salah satunya misalnya komoditas besi baja itu lumayan ekstrim, sampai 30% begitu. Tapi memang sampai saat ini kalau dari Astral Indonesia sendiri masih belum terlalu tinggi dampaknya. Belum terlalu dikit. Dari supply chain sendiri tidak ada komunikasi atau keluhan bahwa memang ada sejumlah harga komoditas yang naik begitu Pak? Belum ada pembicaraan yang seperti itu ya. Nah, tapi memang kalau kita melihat satu komponen saja gitu ya, naik berapa gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus lihat komponen tersebut secara persentasi di dalam suatu produk kita itu berapa gitu kan ya. Jadi harus dilihat overallnya juga gitu loh. Memang tadi besi gitu ya. Tapi penggunaan besi di dalam suatu bangunan itu bukan hanya besi saja, karena juga ada beton gitu ya, ada finishing yang lainnya, mechanical, electrical, plumbing gitu ya. Itu semua harus dijadikan consideration juga sih gitu. Jadi kita kalau melihat secara keseluruhan itu tadi itu sangat manageable dari sisi kami. Oke, baik. Ini minta insight dari Pak Bowo nih. Kalau buat masyarakat yang pengen beli, ada rencana ingin beli rumah kedua atau rumah ketiga, berarti konteksnya untuk investasi. Untuk investasi. Bagaimana nih Pak di tahun 2023? Apakah memang lebih wait and see atau langsung aja begitu? Menurut saya begini ya, investasi kenali investasinya dulu gitu ya. Kalau rumah kedua, ketiga berarti kan dari sisi financial juga sudah lumayan matang gitu ya. Kalau sudah rumah kedua, rumah ketiga, pilihan investasi juga banyak di mana-mana. Of course, manage your investment first gitu ya. Ada yang long term, ada yang short term, resikonya gitu ya. Nah tentu saja biasanya yang long term seperti properti ini itu resikonya lebih rendah gitu ya, karena jangka panjang gitu ya, dan memang harga tanah menunjukkan tren yang selalu positif gitu ya. Namun di sisi satu lagi, properti memang tidak begitu liquid kalau dibanding sama saham atau yang lain-lainnya juga ya. So balance your portfolio kalau saya bilang pertama-tama itu ya. From one investor to another investor gitu ya. Nah tapi apabila saya mau taruh satu pool di properti gitu ya. Nah menurut saya yang pertama-tama saya selalu kasih advice gitu ya ke teman-teman yang mau masuk untuk investasi properti, itu adalah satu potensi dari areanya tersebut gitu ya. Apabila sudah dilihat dan yakini gitu di sini adalah suatu tempat yang kalau orang-orang bilang namanya sunrise gitu ya, tapi sunrise kadang-kadang kan digunakan untuk semuanya. Nah saya sih selalu bilang infrastruktur. Apakah infrastruktur di daerah tersebut sudah ada atau akan ada gitu ya, itu satu mungkin ya. Dan yang kedua, ini again sama juga dengan yang lainnya, reputable developer gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari track recordnya, kegiatan di lapangannya. Makanya saya pikir dengan bangkitnya mobilitas lagi ini, orang-orang bisa ke sana melihat
gitu ya. Udah jadi apa sih daerah ini gitu ya. Eh, eh, Sama yang ketiga itu sedikit sabar ya mungkin ya kalau untuk properti karena it's a long term investment ya, it's a long play. Tapi satu keyakinan yang saya ingin berikan itu adalah whatever it is, mau rumah pertama, mau rumah investasi kedua, ketiga dan selanjutnya, it is always an investment. Jadi apapun yang mikirin kedua, ketiga, keempat itu akan dipikirin juga sama yang pertama. So misalnya Anda sudah punya tempat tinggal sekarang, nah Anda tentunya sudah punya skill-skill untuk menentukan apakah properti yang bagus itu untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya gitu loh. Jadi jangan sesuatu yang tidak perlu ditakutin gitu, waduh saya harus cari tahu dulu nih gitu loh, atau apa, menurut saya semua orang sudah tahu gitu loh. Properti yang bagus kayak gimana, properti yang investasi bagus itu kayak gimana, tapi mungkin kalau mau dijabarkan tadi itu satu-satu gitu ya. It is always a long-term investment. It is always a long play gitu ya. Mau properti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, it will always be an investment. Karena kalau menurut data itu, kalau dilihat itu, memang kita tidak akan stay di satu tempat seumur hidup kita. Oke. Jadi sudah pasti kalau misalnya kalau kita hitung life span-nya itu mungkin kecil nggak dihitung ya, dari lulus kuliah gitu ya. Tipe-tipe properti yang ditempati itu kisarannya kalau dibagi rata itu sekitar 5-7 tahun. Terus pindah gitu ya. So saya selalu bilang, even though you're saying this is your first home, think also ini adalah investment kamu gitu. Sebagai 7 tahun ke depan kalau nanti sudah keluarganya sudah lebih besar gitu ya. Atau nanti 7 tahun terus sudah menikah, mau memiliki yang lebih besar, tentu saja rumah yang ini Anda harus jual. Atau Anda bisa sewakan. So tidak terlepas gitu mau rumah pertama, kedua, ketiga, it is always an investment move untuk